Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, Intermezzo, Interdimensi, Zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini berkaitan dari jenis-jenis cinta yang Kevin bagi. Kalian pasti yang sudah mengikuti channel YouTube Kevin dari awal pasti tahu ya tentang jenis cinta yang Kevin bagi di sini, yaitu ada cinta fisik, cinta emosional, cinta mental, dan cinta spiritual. Tema yang akan Kevin bahas itu tentang cinta mental. Dari kemarin tuh sahabat kebahagiaan sudah mencoba untuk merubah persepsi kamu ketika ngejalin hubungan dengan seseorang. Ternyata tidak ada manfaat untuk kamu. Makanya kalian beralih posisi dari cinta emosional menuju cinta mental. Apa sih yang namanya cinta mental di sini? Cinta mental ini adalah mencintai dengan otak atau pikiran, bukan lagi dengan hati ya sahabat kebahagiaan. Dan segala sesuatunya ini dipikirkan secara logik dan juga menganalisa tentang hubungan kamu sama dia. Mungkin kemarin sahabat kebahagiaan sempat ngerasa bahwa aduh, aku sama dia tuh kayaknya nggak ada permanfaatan yang positif yang membuat aku tuh berpikir kayaknya aku harus berpikir secara rasional, kayaknya aku harus berpikir secara mental di sini agar tidak terjebak ke dalam sebuah hubungan yang mungkin membuat kamu tidak nyaman ya. Lalu yang akan kita bahas yaitu tentang cintanya dia. Apa sih yang dia pikirkan dari dia, dan apa sih yang ada di dalam otak kepalanya dia tentang kamu, dan apa sih kemauannya dia terhadap hubungan kamu di sini ya. Kalau sama-sama memiliki cinta mental pasti ada sebuah kekuatan di situ ya, meskipun terkadang kurang sedikit romantis, kayak terlihat itu kayak perhitungan dan lain sebagainya, tapi di lain sisi itu ada nilai plusnya juga loh sahabat kebahagiaan. Biar apa? Biar kalian itu bisa tahu ranah tujuan hidup kamu sama dia, komitmennya itu sampai kemana, dan kalau ada masalah pasti bisa menganalisa permasalahan. Positifnya cinta mental itu ada di situ ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar ya sahabat kebahagiaan. Kita cek cinta mental. Di pikiran dia cuma ada kamu dan kemauannya dia. Apa sih yang dia pikirkan? Ini adalah energinya dia. Karena kita membahas tentang dia, kita bedah satu persatu tentang dirinya dia. Apa sih yang ada di dalam pikirannya dia? Dan apa sih kemauannya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Oke, kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, untuk energi paling tengah di sini adalah energi terkuatnya atau energi dalam dirinya dia. Ada kata temperance. Kalau kita ngomongin soal cinta mental, temperance ini berkaitan juga dari energi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, karena cinta mental itu digunakan secara pikiran sadar. Jadi hal-hal yang berkaitan dari masa lalu atau yang pernah kalian lewati, dia mungkin sedikit menunjukkan ekspresinya di situ, atau mungkin juga bercerita hal-hal yang sifatnya adalah nostalgia. Tapi terlewat itu semua, orang ini memang pintar sekali belajar dari sebuah pengalaman dan bisa menstabilkan keadaan antara hubungan kamu bersama dia. Ya kalau misalnya dilihat, kalau misalkan terlalu logik banget itu nggak bagus juga ya kalau misalkan karena hubungan percintaan. Dan di kartu temperance di sini memang ada arah jalan yang menuju sebuah pegunungan. Artinya apa? Ketika dia ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia sudah siap menghadapi sebuah permasalahan. Gunung itu adalah simbol dari permasalahan. Dia sudah siap menghadapi permasalahan segala bentuk apapun sama sahabat kebahagiaan ya. Ketika ada sebuah masalah yang berat, dia nggak akan ninggalin kamu begitu saja, tapi dia akan menghadapi apapun masalahnya. Jadi dia memikirkan segala sesuatu, termasuk dari resiko mencintai kamu, resiko kehilangan kamu, resiko segalanya dia sudah siap ya, karena jalannya itu lempeng. Dan untuk energi temperance sendiri paling kuat itu adalah energinya Sagittarius. Kevin bacakan ya, di energi awal ada Sagittarius di sini, karena Kevin ingat ya, seorang temperance atau seorang Sagittarius dia punya arah tujuan yang cukup jelas ya. Ngejalin hubungan apapun dia punya arah tujuan. Kalau nggak ada arah tujuan di situ, hubungannya itu membuat dia itu kurang nyaman. Jadi kalau misalkan dilihat cinta mental di sini, ya cintanya sangat lempeng banget ya, lempeng banget. Istilahnya kalau misalkan dapat masalah apa,
karena dia lempeng, jadi dia istilahnya kalau misalnya menyelesaikan masalahnya itu ada stepnya yang dia punya. Jadi orang ini kalau misalkan dikaitkan apakah orang ini mudah bimbang atau tidak, jawabannya enggak. Orang ini nggak mudah bimbang, dia punya argumen sendiri dan cara pemikirannya dia itu sebenarnya sahabat kebahagiaan sudah tahu bagaimana jalan pikirannya dia. Karena apa? Pikirannya dia tuh sudah mudah sekali ditebak oleh sahabat kebahagiaan. Jadi untuk menjaga ego kamu karena udah tahu dia itu sebenarnya sudah bisa dijaga ya, karena oh aku udah tahu nih jalan pikirannya dia kayak gini, udah lempeng-lempeng aja, ya udah ikutin aja alurnya. Orang ini punya kemampuan yang bagus ya, kemampuan yang bagus terutama mengontrol emosi ya, cintanya sangat lempeng. Oke, dan kita akan cek untuk pikiran bawah sadarnya dia. Di bawah ini adalah pikiran bawah sadar, ada kartu Four of Moon ya. Four of Moon, bagaimana tentang pikiran bawah sadarnya dia? Pikiran bawah sadarnya dia masih tetap stay, masih mengingat kamu ya ternyata sahabat kebahagiaan. Dirinya dia nggak usah khawatir, apakah dia melupakan aku di masa lalu? Apakah dia melupakan kenangan-kenangan kita di masa lalu? Jawabannya adalah tidak, dia masih mengingat ya. Dia masih mengingat betul tentang kenangan bersama sahabat kebahagiaan. Karena energi kartu Four of Moon, ini adalah energi di mana dia itu masih menyimpan segala sesuatu hal yang berkaitan dari ranah perjalanan hidup kamu bersama dia. Ya dia maunya gini, ya kalau udah dilewatin ya udah, ngapain sih kita balik lagi ke masa lalu, atau mungkin juga membahas masa lalu di sini. Orang ini memang nggak suka kalau misalkan bahas-bahas yang berkaitan dari masa lalu ya. Jadi kalau sahabat kebahagiaan terlalu banyak ngungkit sama dia yang berkaitan dari masa lalu, itu justru kalian akan mendapatkan semprotan dari dia atau mungkin juga semburan dari dia. Jadi cinta mentalnya di sini kalau misalkan masa lalu udah diselesaikan ya udah nggak usah dibahas. Itu adalah energi positifnya ya, bahwa orang ini nggak mau bahas-bahas masa lalu. Kalau misalkan bahas, yang paling bagus itu adalah bahas masa depan, arah tujuan cinta kalian, menyelesaikan masalah. Ya orangnya sangat sistematis banget ya. Tapi Kevin lihat sih, dia yang dia inginkan dari sahabat kebahagiaan jangan pernah membahas tentang masa lalu. Kalau masa lalunya indah-indah sama dia, nggak masalah, karena dia masih menyimpan segala sesuatunya. Apakah orang ini pelin-pelan? Apakah orang ini nggak stabil? Jawabannya adalah salah ya. Orang ini justru stabil, karena kita bertemu di kartu 4 ya. Kartu 4 ini adalah simbol dari kestabilan. Orang ini masih stabil. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa, oh Kevin, aku hubungannya sama dia tuh kurang harmonis banget, gimana caranya untuk bisa ngejalin hubungan harmonis sama dia? Ciptakan momen yang sama seperti di masa lalu. Mungkin dulu kamu pernah jalan ke tempat yang berbeda di masa lalu, atau tempat yang sama di masa lalu. Kalian lakukan hal yang sama di situ. Ciptakan sebuah momen, ciptakan sebuah feel yang sama seperti kalian dulu ngerasain perjalanan cinta kamu di masa lalu sama dia. Berilah sebuah pujian sama dia. Sayang, makasih banget ya, dulu kamu tuh kayak merjuangin aku banget. Terus dulu kamu itu memang selalu mempertahankan cintaku di sini. Aku seneng banget loh. Kamu bersemangat banget untuk momen-momen seperti dulu. Dan aku terima kasih ya, karena energi kamu dulu tuh sudah yakinin aku di sini. Kita bisa jalan sampai sejauh ini. Terima kasih banget ya untuk kamu. Nah, berilah pujian seperti itu, agar dia ngerasa bahwa oh ya udah, kita lanjut lagi yuk, kita jalan lagi bersama. Nanti dia akan ada mengutarakan kemauan itu ya, apa yang kamu utarakan di situ. Jadi Kevin lihatnya memang kalau misalkan kamu memuji tentang perjuangannya dia di masa lalu, justru ada nilai plusnya dari orang ini. Ya, yang dia mau seperti itu. Oke. Selanjutnya dari pikiran bawah sadarnya dia yang paling bawah di sini ada apa? Ada kartu Ace of Swords ya. Orangnya dia dia ini sahabat kebahagiaan share komunikasi memang kurang begitu suka atau tertarik apalagi kalau ada sebuah pesaing ya. Ace of Swords ini adalah simbol persaing. Ya dia nggak suka kalau misalkan ada pesaing. Kalau misalkan pesaingannya ini adalah pesaing yang istilahnya adalah hubungan cinta bersegi-segi, kamu sama dia adalah cinta bersegi-segi, atau cinta segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, atau trapesium, atau jajar genjang dan lain sebagainya. Dia justru memilih untuk bersaing secara logik. Dia nggak suka bersaing sama sahabat kebahagiaan itu kalau misalkan ranahnya itu nggak baik, kayak memanfaatkan atau istilahnya memanipulasi, dia nggak suka. Dia lebih suka berjuang sendiri dengan apapun yang dia usahakan terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, orangnya memang berarti sportif banget ya. Oke, ada sisi sportifnya dia di dalam pikiran bawah sadarnya dia, meskipun nggak suka disaing ya, tapi dia sebenarnya memiliki sisi sportif juga. Selanjutnya ada energi apa? Oke, kita bertemu di kartu Page of Wands.
dia masih menyimpan gairah sangat besar terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, jangan sampai ya sahabat kebahagiaan ini istilahnya adalah kayak mancing-mancing dia agar ngerubah gairah, karena itu nggak bagus. Dia tuh nggak suka disaingin dan lain sebagainya ya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oke, dia bergairah banget sama aku, ya udah kamu layani dia, kamu berikan hal yang terbaik untuk dirinya dia, karena dia mau bahwa kamu tetap stay sama aku sehingga aku tuh masih bisa bergairah sama kamu. Ingat ya, gairah bukan hanya tentang hasrat seksual saja. Gairah itu berkaitan juga dari kemauannya dia, keinginannya dia, ambisi dia, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari sisi penasarannya dia terhadap kamu. Kalau misalnya ini adalah hubungan lama, jangan sampai sahabat kebahagiaan itu membocorkan identitas kamu atau rahasia-rahasia kamu. Biarlah dia terus-terusan menggali tentang siapa diri kamu. Kalau kita punya ngejalin hubungan nih dengan siapapun, kalau orangnya atau si dia itu udah kenal kita banget ya, udah kenal kita banget istilahnya dari A sampai Z, ya udah hubungannya jadi bosen di situ, nggak ada yang perlu dikepoin atau nggak ada yang perlu dicariin lagi karena udah tahu. Nah, dia ini tipe orang yang logik ya, sahabat kebahagiaan. Ini berbahaya ya kalau misalkan hubungan yang berpikiran secara logik. Kalau misalkan dia udah tahu kamu, oh ya udah kamu kayak gini, oh ya udah kamu kayak gini. Jadi sisi penasarannya dia tuh harus dipancing, harus diberikan sebuah adrenalin sama dia. Jangan sampai ya kemauannya dia sama sahabat kebahagiaan ini sudah terpenuhi semua ya, termasuk dari bagaimana penasarannya dia sama kamu. Ya udah, kita bermain siasat di sini ketika dia memiliki cinta secara mental di sini ya sahabat kebahagiaan. Bagusnya ya cinta secara mental ini kita itu melakukan sebuah tujuan, di mana tujuannya itu di depannya itu kita akan menemukan sesuatu. Ada jangka panjangnya. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan sama dia punya tujuan nih, aku sama dia tuh punya tujuan dalam jangka panjang, entah itu bisnis bareng sama dia, entah itu tujuan apapun sama dia, maka dia akan terus ngikutin kamu, dia akan ngekorin kamu. Nah, ini adalah kemauannya dia. Yang dia pikirkan adalah sahabat kebahagiaan juga harus lebih kreatif. Oke. Kalau kamu pasif, dia jadi males. Jangan pasif ya kalau mencintai seseorang yang notabene dia itu cintanya secara mental, atau mungkin juga ini terbalik ya energi dari sahabat kebahagiaan karena sifatnya adalah general. Kita langsung naik ke atas, yaitu ke pikiran sadarnya dia. Bagaimana tentang pikiran sadarnya dia? Tuh kan, bener kan? Ngomong-ngomong pikiran sadar ini, atas ini adalah energi pikiran sadar. Jadi ini adalah split ya, split atau tebaran kartu tarot. Pikiran sadarnya dia, the sun ini adalah simbol tentang sebuah pencapaian. Nah, orang ini punya pencapaian yang cukup besar ya. Ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, orang ini itu punya tujuan yang jelas, jadi nggak mencela-mencela. Dia punya tujuan yang jelas, dia punya harapan bahwa aku sama kamu ini bakalan bisa menemukan solusi ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Dia bisa lepas, dia bisa keluar dari zona nyaman bersama sahabat kebahagiaan. Jadi orang ini memang suka tantangan, ngejalin hubungan sama kamu, nggak mau stuck, maunya oke, kita jalan terus, nggak mau jalan di tempat, karena dia tahu mencintai kamu itu memang harus ada sebuah tujuan. Kalau nggak ada tujuan, ya udah dia mungkin bisa meninggalkan kamu ya. Jadi sahabat kebahagiaan juga harus bisa ngimbangin dia ya, karena kesadarannya dia itu memiliki tujuan yang bagus. Artinya apa? Orang ini serius sama kamu, jangan disia-siakan. Meskipun kamu ngeliat ya, orangnya tuh kayaknya kaku banget, orangnya tuh kayaknya istilahnya old school banget loh, tapi nggak usah dipikirkan secara berlebih, karena dia punya rencana-rencana yang bagus, terutama ketika ngejalin hubungan sama kamu. Orang ini serius, nggak perlu ditanya pasti nggak sih sama dia, pasti nggak sih. Selagi hubungan kalian saling menguntungkan satu sama lain, dia akan memberikan sebuah kepastian, karena dia sudah memikirkan ketika ngejalin hubungan sama kamu, aku punya tujuan loh sama kamu. Oke, jadi kalian nggak akan dipermainkan dari ranah cinta Indonesia. Itu logo apa ya? Oke, kita cek lagi untuk energi pikiran sadarnya dia. Tuh kan, ada kartu Four of One ini adalah simbol dari pernikahan, sahabat kebahagiaan. Jika kalian belajar kartu tarot pasti tahu ya, kartu Four of One ini adalah simbol dari pernikahan. Jadi memang cintanya dia memang terarah, punya komitmen, punya tujuan. Dibanding kalian itu cinta-cintaan monyet atau cinta yang istilahnya adalah cinta yang bermain saja. Yaudah aku bertahan di cinta yang sifatnya adalah gairah-gairah saja. Enggak. Kalau dia tuh nggak seperti itu. Dia tuh punya ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, dan juga komitmen. Karena apa? Tujuannya dia tuh nikahin kamu. Oke, sudah jelas ya. Berarti kemauannya dia adalah pengen nikahin kamu atau pengen jalan bareng sama kamu. Kuncinya satu, sahabat kebahagiaan harus bisa mengimbangi dia. Jangan sampai sahabat kebahagiaan itu kayak istilahnya melibatkan dia di dalam permasalahan kamu yang cukup besar ya. Kamu apa-apa tuh kayak punya masalah apa,
kaprokin ke dia kayak gantungin banget. Jangan. Harus saling menguntungkan satu sama lain ya. Kalau misalkan kalian hubungannya saling menguntungkan satu sama lain, dia sudah pasti di kartu The Sun ini punya harapan tujuan sama kamu, dan di kartu Four of Wands dia pengen nikah sama kamu. Karena ini adalah pikiran sadarnya dia ya. Pikiran sadarnya dia mengatakan bahwa aku punya tujuan untuk nikahin kamu atau ngejalin hubungan komitmen yang lebih serius. Oke, jadi cinta mental ini ada energi tujuan ya. Jadi kalian punya kepastian di sini. Selanjutnya ada energi apa? Oke, kita bertemu di kartu Page of Moon ya. Page of Moon ini adalah fokus. Ini adalah fokusnya dia. Dia punya fokus sama kamu. Sama aja nih, di Page of Moon ini adalah kartu Page of Pentacle yang memiliki makna tentang fokus. Orang ini memiliki fokus sama kamu. Sudah dipastikan kesadarannya dia adalah fokus sama kamu. Jadi di pikirannya dia memang ada kamu. Bagaimana caranya agar kamu ini menjadi peran utama di dalam otaknya dia? Selalu berikan sebuah support terhadap dirinya dia, terutama berikan support dari ranah pekerjaan, support dia di ranah kerjaan atau apa. Kalau dia pulang kerja, dia punya permasalahan apa, kalian cerita, sayang gimana sih kamu tadi di kerjaan, permasalahannya gimana? Oh aku gini. Oh yaudah, kalian diskusi di situ untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena orang ini tipe kalau orang yang suka berdiskusi. Tapi kalau untuk sahabat kalian ngerasa bahwa Kevin dia nggak suka berdiskusi, nah berarti dia bukan menggunakan terapan cinta mental. Cinta mental hanya untuk seseorang yang suka dengan hal yang sifatnya adalah diskusi. Oke. Dia di pikirannya itu ada diri sahabat kebahagiaan loh, karena sahabat kebahagiaan itu menjadi fokus atau menjadi peran utama di dalam otaknya dia, terutama dari seseorang yang ngejalin cinta sama dia. Sudah dipastikan orang ini apakah setia? Karena fokus sama kamu berarti dia ada kesetiaan. Karena apa? Di Temperance di sini dirinya dia memiliki sebuah kestabilan. Kita akan cek tentang kestabilannya dia. Ada kartu Death ya sahabat kebahagiaan. Orang ini memang tidak suka dengan masa lalu ya, tidak suka membahas masa lalu, apalagi masa lalu yang menyakitkan dirinya dia. Yang berlalu biarlah berlalu. Death ini simbol dari mentransformasi. Dia mungkin pernah berada di kondisi yang tidak enak, ngejalin hubungan dengan siapapun tapi gagal. Di saat itulah dia mau bangkit. Mungkin dia adalah seorang duda, seorang janda, tapi dia punya kekokohan hati yang sungguh luar biasa. Punya pengalaman cinta yang bagus ya sahabat kebahagiaan, bahwa dia bisa mentransformasi kehidupan kamu menjadi lebih baik. Kalau dikatakan dia memiliki cinta mental, apakah dia adalah orang yang subur dalam artian dari segi reproduksi? Secara reproduksi ini memiliki energi kesuburan. Jadi orang ini dipastikan tidak mandul ya, karena Death di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kelahiran. Jadi orang ini yang mungkin ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan nih, sama-sama single, tapi dia sudah punya masa lalu. Orang ini sebenarnya adalah orang yang subur, tidak mandul. Bisa punya anak banyak loh. Apalagi Death ini adalah energi Scorpio. Oke, dan gairahnya wow. Sayang banget ya sahabat kebahagiaan, di channel YouTube itu nggak bisa bahas tentang psikologi. Waduh, padahal seru loh bahas psikologi. Nah, kita bertemu di kartu Queen of Star. Queen of Star ini sama dengan kartu Queen of Cup di dalam kartu tarot, memiliki makna tentang sebuah kesetiaan. Orang ini bisa setia, orang ini bisa berbakti terhadap diri sahabat kebahagiaan. Yang penting satu, kalian bisa menghargai satu sama lain. Yang dia inginkan, yang dia mau terhadap sahabat kebahagiaan, ya kalau misalkan kamu bisa menghargai aku akan memberikan sebuah kesetiaan sama kamu. Dan dirinya dia juga termasuk orang yang ngomongnya itu masuk akal. Jarang sekali mencela-mencele atau sifatnya adalah ngambang. Dia bukan penganut kata terserah ya. Dia bukan penganut kata terserah. Ada loh sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan, sayang kita makan apa? Terserah. Sayang, ini gimana sih kok kayak gini? Terserah. Nah, dia bukan penganut kata terserah, karena segala sesuatunya selalu dia pikirkan. Orang ini memiliki istilahnya adalah garis keturunan bagus. Dia bisa memperbaiki keturunan kamu, atau justru akan mengindahkan keturunan kamu, karena otaknya ini orangnya pintar loh. Orangnya ini pintar, jenius. Ada kartu Temperance, ada kartu Death, ada kartu Queen of Star. Orangnya masuk logik, orangnya pintar. Kalau menghasilkan keturunan dari sahabat kebahagiaan, sudah dipastikan anak kamu akan menjadi anak yang pintar. Oke, jadi ada genetik bahwa dia itu anak yang pintar. Pintarnya ke ranah mana? Ke ranah Temperance itu adalah yang hal-hal yang berhubungan dengan diplomatis, hal-hal yang berhubungan dengan akademis. Orang ini pintar. Mau anaknya nih kalian bisa mau jadi dokter, seorang diplomatis, seorang pemikir yang handal, ini masuk. Seorang ahli apapun, ini masuk. Ataupun seorang dokter, ini masuk juga loh sahabat kebahagiaan, untuk menghasilkan seorang keturunan sama dia. Oke, bisnis juga bagus nih.
anak-anaknya nih. Jadi bisa dipastikan ya, mungkin aku terlahir bukan sebagai orang yang kaya, tapi ketika sama dia akan menciptakan keluarga yang kaya dan anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang kaya. Karena apa? Pintar, mewarisi dari genetik orang tuanya, terutama dari si dia. Oke, cinta mental keren banget. Ini cinta mental energinya keren banget ya. Dan kita akan cek arah perjalanan kamu sama dia ya. Apa sih yang dia tidak sukai dari kamu? Yang tidak dia sukai dari sahabat kebahagiaan? Apa sih yang dia tidak sukai dari sahabat kebahagiaan? Oke, the word. Dia nggak sukai dibatasin. Orang ini nggak suka dibatasin. Jadi kalau sahabat kebahagiaan terlalu banyak membatasin dirinya dia, ini justru dia kayak ngerasa terkekang karena dia punya ruangan sendiri, dia punya tempat sendiri untuk berkreasi. Dia adalah tipe orang yang imajinatif ya. Dia adalah tipe orang yang pintar. Kalau orang pintar dibatasi akhirnya berontak. Di the word ini adalah energi pembatasan ya. Energi pembatasan di situ. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan terlalu banyak membatasi dirinya dia, ini rawan sekali ya kalian itu disentil. Kalau dia lagi fokus sama kerjaan, udah biarin aja, support dia terus. Karena yang dia cari itu adalah uang, keberhasilan, kesuksesan. Oke, jadi selalu support dia. Jangan pernah membatasin. Apa-apa dilarang, apa-apa diatur, gak mau. Karena dia punya jalan ninjanya dia sendiri. Tapi kalau ranahnya udah menyimpang, boleh sahabat kebahagiaan memberikan batasan dengan sisi logik. Kalau kamu bahas sama dia, gak ada sisi logiknya, justru akan ditendang atau tidak diterima. Tentang apapun argumen kamu di sini, dia nggak suka kamu ngelarang-larang dia tanpa ada sebuah kejelasan atau hal-hal yang sifatnya logik. Kalau misalkan aku cemburu loh kalau kamu kayak gini, ya kamu cemburunya apa? Aku kan tetap stay sama kamu di situ, aku tetap sama kamu dan nggak ada yang lain. Di otak aku memang ada kamu. Ya udah kamu ngikutin aja aku, kenapa? Nanti akhirnya debat-debat terus di situ. Lebih baik ngalah ya, karena dia nggak suka dikekang. Oke, selanjutnya apa sih yang dia tidak sukai? Dari sahabat kebahagiaan, kartunya The Fool. The Fool udah jelas ya dari kata kalimatnya full, si bodoh. Dia nggak suka kamu tuh terlihat bodoh atau kamu itu terlihat orang yang nggak bisa mikir gitu loh. Karena dia menggunakan cinta secara mental, pasti otaknya yang dipakai. Kalau sahabat kebahagiaan terlihat bodoh atau lemot banget, ini justru dia nggak mau. Berarti koneksi cinta kamu dengan dia ini berkaitan juga dari intelektual dan juga value. Jangan pernah terlihat bodoh di dalam hubungan kamu bersama dia. Jadilah sahabat kebahagiaan yang inovatif. Jadilah sahabat kebahagiaan yang memiliki, istilahnya kamu punya ide apa, tuangkan sama dia, maka bisa dikembangkan. Dia nggak suka kamu terlihat bodoh atau sahabat kebahagiaan ini terlihat ceroboh, urakan. Nah, lebih baik tunjukkan bahwa diri kamu bisa mengimbangi orang ini. Terkuatnya sih memang ya, Kevin bocorkan ya untuk zodiaknya, terkuatnya dia adalah Sagittarius karena di energi tengah ini Temperance masuk ke Sagittarius. Oke, Kevin tandain ada Sagittarius nempel di sini. Selanjutnya apa sih yang dia tidak sukai dari sahabat kebahagiaan? Oke, Knight of Wands. Knight of Wands ini hal-hal yang berkaitan dari terlalu banyak sekali hubungan alternatif. Orangnya nggak suka kalau sahabat kebahagiaan terlalu banyak hubungan alternatif. Jadi dia maunya adalah di nomor satukan ya. Dia akan marah banget ketika sahabat kebahagiaan mungkin ngejalin hubungan alternatif, selingkuh dan lain sebagainya. Ini membuat dia tuh marah atau membuat dia tuh nggak suka, bahkan respon kamu udah males banget loh. Karena bagi dia ya udah cinta itu terarah. Kalau misalkan ada pengkhianat ya udah tinggalin aja. Aku tuh pengennya lempeng aja sama kamu. Tapi dari segi itu dia bisa memperbaiki apa sih kesalahan kamu, apa sih kesalahan ini sehingga kamu itu bisa berselingkuh di sini. Ya ada ranah itu perbaikan. Dia nggak suka diselingkuhi. Dia nggak suka kamu terlihat bodoh, dan dia nggak suka kamu tuh mengekang dirinya dia. Ini adalah hal yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting ya dari hubungan kamu sama dia. Oke, terkait itu semua tentang cinta mental dia, kita akan cek dari kartu oracle-nya. Ada energi apa untuk orang ini? Oke, ada divine feminim di sini. Oke, orang ini lebih suka disayangi ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan itu, dia kan memang cintanya mental ya, cintanya mental. Jadi memang butuh banget disupport. Nah, energi feminim di sini dibutuhkan untuk dirinya dia. Mungkin dia adalah divine-nya adalah maskulin. Divine-nya dia adalah maskulin. Maka sahabat kebahagiaan harus bisa mengimbangi menggunakan divine feminim. Tapi kalau misalkan dia divine-nya feminim, bagaimana? Harus saling pengertian satu sama lain. Harus saling pengertian satu sama lain, dan nggak boleh istilahnya adalah di sini terlalu memberikan banyak batasan. Oke, ada energi divine feminim. Lalu ada energi apa lagi di sini? Oke, ada kartu death. Kita ketemu dua kartu death ya. Death akhir. Ya, kamu
bagi tujuan hidupnya dia, aku pengen yang pertama dan yang terakhir sama kamu. Itu maunya dia. Aku pengen banget kamu itu yang terakhir di dalam hidup aku. Gak ada lagi kisah percintaan lain di lain hari, yaitu hubungan alternatif lain sebagainya. Dia gak mau. Karena aku pengen menua dan mati sama kamu di situ. Ini adalah keinginannya dia yang paling dalam ya. Oke, romantis banget nih orangnya. Oke, dia punya gairah yang besar sama kamu ya. On fire, gairah. Orang ini punya gairah yang besar sama sahabat kebahagiaan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hubungan diranjang sama dia tuh bagaimana? Waduh, kalau dia lagi on fire, wow. Tapi maaf gak bisa membahas tentang hal gairah atau hal yang ranahnya seksual ya di channel YouTube ya. Padahal Kevin tuh gatel banget udah beli kartu tarotnya tentang sex fortune, tapi nggak bisa dipakai di channel YouTube. Wow, sayang banget ya. Sensitif banget YouTube. Astaga. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Atsuna. Nah, orang ini bisa melihat kamu tanpa perlu kalian ketahui. Karena Atsuna di dalam kartu tarot ini memiliki di dalam kartu oracle-nya Kevin di sini, ini tentang mata ketiga atau mata batinnya dia. Ya, dia punya koneksi yang kuat sama kamu. Sahabat kebahagiaan mau bohongin apa saja, dia bisa menganalisa dan bisa melihat lebih jauh tentang apapun yang kamu lakukan di situ. Jadi, kalau debat sama dia, kalian ngomongnya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa ditimpali. Karena apa? Ketika kalian berdebat sama dia, ujung-ujungnya apa? Dia kayak nginterogasi kamu loh. Ini memang jago untuk menginterogasi. Karena Kevin lihat orang ini memang jago untuk melihat ke sudut pandang yang lebih luas ya. Jadi berhati-hati. Oke, ada kartu Savadistana, yaitu tentang sebuah kemauan. Ada kemauan, ada seks, dan juga ada ide. Oke, orang ini punya kemauan banyak ya. Kalau kemauannya nggak dituruti, ya sahabat kebahagiaan kalau misalnya nggak sanggup, bilang, sayang aku nggak sanggup loh untuk kayak gini, bantu aku dong. Maka dia akan bantu. Tapi kalau kemauannya dia besar, sahabat kebahagiaan nggak nurutin, ya harus ada komunikasi di situ. Jangan sahabat kebahagiaan tuh marah dan lain sebagainya. Kalau sahabat kebahagiaan ngomong, oh sayang aku nggak mampu lo kayak gini karena ini alasannya. Kalau ada alasannya, oh yaudah kita selesain bersama yuk di sini. Sportif loh orangnya, sportif. Egonya itu bisa ditoleransi. Kalau sahabat kebahagiaan tuh jujur sama dia, aku nggak mampu karena ini punya alasan. Ya udah, nanti dia akan mungkin sedikit mengurangi hal-hal yang sifatnya adalah kemauannya dia. Di ranah seks ini jago banget loh. Karena cakranya adalah cakra Savadistana, dan cakra Savadistana ini memang sangat erat sekali di ranah cakra seksual ya. Cakra seksual yang berkaitan dari gairah, kemauan, dan juga ambisi dia. Oke, nggak boleh bahas tentang gairah Kevin atau hubungan seks di sini ya. Wow, kalau ini misalnya dibedah itu bisa masuk bagaimana gaya kesukaannya dia, ketika dia penetrasi bagaimana, hal lain sebagainya. Wow, jangan dibahas. Oke. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Wah, orang ini punya 4 cakra yang bagus. Ajna, Savadistana, dan Sahasrara. Sahasrara ini terkait juga di cakra mahkota yang berkaitan dari ranah spiritualnya dia. Ya, orang ini memang punya pemahaman yang bagus ya, sahabat kebahagiaan. Jadi dia bukan tipikal orang yang bodoh. Orang ini punya akal pikiran yang bagus. Sahabat kebahagiaan, kalau kamu punya ciri-ciri orang ini, nikahin dan anak kamu akan menghasilkan keturunan yang bagus. Karena apa? Dia punya pemahaman yang positif banget di sini, terutama dari ilmu pengetahuan. Ketika menghasilkan seorang keturunan anaknya akan menjadi anak yang pintar. Oke. Ini kayaknya adalah energi dari semesta bahwa nunjukin kamu jangan kehilangan orang ini deh. Meskipun kurang romantis, kurang sedikit apa, tapi kita lihat dari manfaatnya, manfaat yang lebih jauh ke depan. Oke, nilainya positif di sini. Wow, bagus nih untuk cinta mental. Kevin suka sih kalau misalkan ngejalin hubungan dengan cinta mental, karena dari beberapa kasus yang secara pribadi ya, kita curhat ya. Biasanya Kevin kan dengerin curhat kalian, nyampain curhat kalian, Kevin akan curhat di sini. Jarang-jarang loh tarot reader bisa curhat. Kevin mengalami beberapa masalah berkaitan juga dengan ranah pencintaan. Dulu kalau bucin tuh waduh, gunain cinta emosional. Tapi setelah kita belajar dari kartu tarot, Kevin belajar dari kartu tarot, menyampaikan masalah-masalah dari risalah suara hati, dari lain sebagainya. Kevin belajar tentang psikologi tarot dan lain sebagainya. Kevin nemu yang gue butuhin untuk saat ini adalah cinta mental, karena cinta emosional dari kemarin-kemarin justru aku selalu dimanfaatkan. Untuk sang mantan, maaf ya, nggak bisa balik. Malah curhat ya. Gak apa-apa, gantian. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini. Yang pertama ada kartu Page of Moon. Untuk energi kartu Page of Moon di sini adalah zodiak yang berelemen
tanah ya sahabat kebahagiaan. Terkuatnya ini adalah energinya Taurus. Taurus lebih kuatnya adalah Taurus dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Aries sebagai Aries dekan ketiga. The Sun, kalian sudah hafal ya, The Sun ini miliknya Leo. Ada kartu Four of Wands, ini masuk ke energinya Aries. Ada Death, ada Scorpio, dan kita tepuk tangan untuk Sagittarius. Ada Sagittarius di sini. Ini Kevin masukin ke energi paling besar. Ini bisa energi kamu atau energinya si dia. Ini gede banget energinya di sini. Sagittarius dan terhubung sama semesta. Lalu di sini kita bertemu di kartu Queen of Star. Oke, untuk energi kartu Queen of Star ini adalah elemen air, terkuatnya adalah Cancer sebagai Cancer dekan pertama, dekan kedua, transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Swords, ini masuk ke energinya Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Ada kartu Four of Moon. Four of Moon ini elemen tanah ya, terkuatnya itu masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Page of Wands. Nah, untuk energi kartu Page of Wands ini juga sama. Energinya Leo di sini. Leo masuk ya. Jadi semua Leo dekan 1 2 3 masuk semua di sini. Ada Leo. Ada kartu The World. The World ini adalah energi elemen tanah ya. Terkuatnya adalah Capricorn juga. Kita bertemu di kartu The Fool, masuk ke energinya Aquarius. The Fool itu Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Wands. Oke, untuk energi kartu Knight of Wands ini adalah zodiak yang berelemen api. Ya, peran utamanya memang benar. Siapa peran utamanya di sini? Sagittarius. Oke, kita beri aplaus buat Sagittarius untuk tema kita hari ini ya, yang berkaitan dari cinta mental. Sagittarius banyak banget muncul di sini. Ini beberapa zodiak yang energinya terbaca dari kartu tarot. Kita akan cek dari inisial nama. Untuk inisial namanya apa? Kita tanya kepada anak-anak tengkorak. Oke, ternyata banyak nih yang ketarik. Untuk inisial namanya di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf K untuk Korea, selanjutnya ada huruf N untuk nano, lalu ada huruf G untuk gamma, ada huruf Z untuk zero. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar, lalu ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y untuk Yama. Selanjutnya ada huruf Q untuk Queen, ada huruf X untuk Christmas, dan yang terakhir di sini ada huruf F ya untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat untuk tema kita hari ini. Mungkin seperti itu aja ya untuk temanya, dan mungkin nanti Kevin akan bahas tentang jenis-jenis cinta, bukan hanya cinta mental saja. Kemarin sudah kita membahas cinta secara spiritual ya. Nanti mungkin emotional love akan Kevin bahas juga. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.